apa namanya, kondisi efek daripada ajaran, tidak mau peduli karena keyakinan sudah mengatakan terbalik. Misalkan begini, kalau ada seseorang yang jahat dalam beragama atas nama Tuhan berdasarkan kitab yang mereka pegang, mereka tidak mau peduli efek yang terjadi pada diri mereka, karena secara doktrin sudah mengajak mereka untuk menerima hal yang buruk itu artinya baik. Ya kan, jadi terbalik memang. Nah, disinilah yang susah, disinilah yang membuat umat Islam susah untuk memperbaiki diri. Susah memperbaiki diri karena di dalam doktrin tidak ada mekanisme. Yang pertama, tidak ada mekanisme untuk bisa jujur pada diri sendiri. Tidak ada mekanisme bagaimana kita mewujudkan satu hasil yang faktual dalam alam. Nah, kalau kita mau jujur, maka hasil yang diamalkan itu atau yang dianut itu harus menerima kenyataan hasilnya, bagaimana hasil evaluasi itu baik atau buruk bisa dikoreksi. Nah, karena tidak ada konsep ini dalam ajaran Islam, sehingga masyarakat Islam susah memperbaiki diri. Nah, makanya tadi Anda menyebutkan memang misalkan yang mungkar itu harus ada seseorang yang otoritas atau pemimpin yang bisa menghakimi seseorang. Saya kira tidak perlu pun ke situ, karena sudah konsep ma'ruf, definisi ma'ruf yang dianggap baik lakukan kerja-kerja jahat yang jahil, yang tidak manusiawi, dianggap satu kebenaran. Maka yang buruk itu yang mana sih? Ya kan? Yang buruk itu yang mana? Yang jahat saja, yang zalim saja sudah dianggap satu kebenaran. Yang sungguh sadis dianggap satu kebenaran. Nah, jadi konsep nahi mungkar dan mencegah yang tidak baik itu tidak lagi perlu pun. Karena sudah dalam ajaran tradisi syariat Islam, semua elemen yang sudah saya lihat tidak mengacu umat kepada pencerahan dan kemanusiaan. Demikian. Begini bang, konsep nahi mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, mungkar di sana di dalam Islam itu adalah, nah, pertama mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, mencegah kebaikan itu adalah kesejahteraan, kepintaran, kemudian kekayaan, sedekah dan sebagainya, itu kebaikan. Nah, mencegah kemungkaran itu adalah kebodohan, kesengsaraan, kemiskinan. Nah, kemungkaran di sana itu harus dicegah oleh seluruh umat Islam. Nah, kemungkaran di sana itu bukan hanya sebatas dosa dan lain sebagainya, tetapi kebodohan, kemiskinan. Nah, umat Islam itu tidak setuju gitu kan dengan adanya sebuah kemiskinan. Makanya ketika ada sebuah kemiskinan, ada yang namanya konsep zakat, ada yang namanya konsep infak, ada yang namanya konsep sedekah. Karena berbicara ayat juga itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu, mengajak kepada kebaikan. Nah, kebaikan di sini itu adalah kesejahteraan, keadilan, kepintaran, kekayaan. Nah, mungkar di sini itu adalah kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Nah, ini harus dicegah oleh umat Islam. Jadi Islam ini sangat adil, sangat sehingga hadirlah bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Bahkan bukan hanya sekedar kepada orang Kristen, bukan sekadar kepada umat Islam saja, tetapi ke orang Kristen juga, ke orang Katolik juga, ke orang luar daripada Islam juga. Ini Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin, Bang. Jadi konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini perlu kita luruskan bersama gitu. Itu mungkin, Bang. Ya, baik. Persoalannya begini, mungkin perlu Anda mengerti dan kawan-kawan di bawah. Persoalannya bukan Islam itu tidak mengandung konsep seperti yang Anda katakan. Ya kan? Persoalannya dalam proses perwujudan itu bagaimana? Ini yang jadi kendala.
Yang jadi kendala adalah syariat Islam. Syariat Islam seperti saya katakan tadi bukanlah konsep-konsep yang mengacu umat kepada kesejahteraan seperti yang Anda ungkapkan barusan. Nah, ini perlu dimengerti ini. Jadi perlu Anda sangat mengerti dulu posisi syariat Islam itu di mana. Poros orientasi syariat Islam itu kemana? Nah, ketika Anda mengerti poros orientasi syariat Islam, Anda akan lihat jawabannya kenapa Islam yang diklaim itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin ternyata tidak bisa diwujudkan dalam alam. Jawabannya karena materi yang diajarkan kepada umat tidak mengandung unsur-unsur yang mengacu umat untuk bisa berpikir. Nah, itu persoalannya. Sehingga kita angkat kasus atau topik dalam kali ini, kenapa masyarakat terjerumus dalam radikalisme. Nah, untuk bisa kita bedakan antara klaim dan tujuan agama Islam yang diklaim untuk rahmatan lil alamin sehingga kepada kesejahteraan, kepada agar masyarakat tidak bodoh, tidak miskin dan lain-lain. Sementara materi yang diajarkan terbalik. Makanya sering saya angkat ke permukaan untuk bisa kita jadikan satu barometer ukuran bahwasanya dari buahnya itu kamu akan mengenal siapa mereka. Begitu juga sebaliknya. Dari buahnya itu kamu akan mengenal sebaliknya. Dari buahnya itu mereka akan mengenal siapa kamu. Nah, ini satu konsep yang tidak bisa diingkari dan tidak bisa ditangkis. Karena ini bukan filosofi, karena bukan masalah filsafat, bukan soal doktrin. Ini adalah prinsip alam yang sudah tercipta dan tidak bisa dihilangkan konsep ini. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh orang Islam, oleh adik-adik kita yang dari Islam, sehingga tidak salah kaprah, tidak lagi mengungkapkan Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini kebenaran dan segala macam. Tetapi tolong pertanggungjawabkan ajaran yang Anda lakukan itu apakah mengacu Anda kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud. Kalau tidak bisa mengacu Anda kepada rahmatan lil alamin dan kesejahteraan dan keterbukaan akal pikiran seperti yang mereka harapkan, berarti ada masalah dengan doktrin yang mereka anut. Ada persoalan di dalam doktrin itu sendiri yang membuat mereka terjebak. Nah, ini yang poin yang saya ungkapkan dalam topik kali ini untuk mengargumenkan sebab akibat atau psikologi yang membuat kaum muda terjebak dalam radikalisme, termasuk mereka-mereka yang sudah mendapat gelar tinggi, gelar sarjana, gelar profesor. Karena kalau bicara soal radikalisme itu tidak hanya terbatas kepada orang-orang yang tidak sekolah. Karena radikalisme ini juga terlibat para mereka yang sudah mendapat gelar tinggi, malah profesor di dalamnya. Mereka sudah pergi haji, sudah pergi umrah. Nah, ini perlu disadari oleh masyarakat semua, sehingga kebingungan antara sebab akibat yang terjadi dalam masyarakat Islam, kenapa masyarakat Islam terpuruk dan tertinggal dan tidak manusiawi dalam beragama, jawabannya karena dari doktrin, dari fondasi agama dalam Ahlus Sunnah sangat didasari pada syari'i atau syariat Islam, yang dikatakan syariat Islam, yang di dalamnya kanun-kanun. Maksud Bang. Nah, begini Bang, justru Islam ini mengajarkan kepada umatnya itu untuk radikalisme. Radikalis ini adalah pemikiran yang dalam, karena ajaran yang ada dalam Islam ini semuanya rasional Bang. Tidak ada Al-Quran yang irasional, tidak ada Islam yang mistis, tapi Islam ini harus rasional, harus logis di semua manusia, baik itu Kristen dan sebagainya. Sehingga ketika Nabi Muhammad diturunkan menjadi Nabi terakhir, artinya penyempurna dari sekian banyak wahyu-wahyu yang turun. Nah, penyempurna di sini
adalah bahwa akan menyesuaikan dengan zaman sekarang. Bahwa Islam ini rasional. Nah, sehingga ketika dituntut Islam ini rasional, yang pada akhirnya kita tuh harus berpikir lebih dalam apa maksud dari ayat-ayat ini. Itu kan banyak seperti di dalam Al-Quran mengenai tentang surat Al-Fil. Bahwa ada sebuah kaum gajah itu sebetulnya hanya sebagai tamsil. Nah, ketika dipikirkan, oh sekarang ternyata ada pesawat yang terbang, eh, apa namanya, membawa bom. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah tamsil yang harus kita logiskan, yang harus kita rasionalkan. Karena tidak mungkin kalau misalkan burung membawa sebuah dari tanah liat yang dibakar lalu diterjunkan ke gajah lalu apa namanya seperti tulang belulang, daun yang dimakan ulat. Nah, artinya maksud dari ayat ini seperti apa? Itu hanya contoh, itu hanya konsep, Al-Quran itu hanya konsep. Nah, yang perlu kita rasionalkan. Nah, karena Islam ini rasional, makanya Islam ini menuntut kita untuk radikalisme. Radikalisme adalah pemikiran yang sangat dalam untuk umat Islam. Umat Islam ini jangan terbodohi, jangan terdoktrin bahwa kita jangan radikal. Justru kita itu harus radikal. Harus berpikir yang sangat dalam, berpikir yang sangat cerdas. Karena orang-orang yang berpikir mampu melahirkan sebuah dobrakan-dobrakan baru. Contoh, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu pembuat bola lampu. Bukan orang Islam juga, gak tahu Islam dan juganya. Nah, artinya beliau menggunakan alat pikir itu tersendiri. Karena perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah dianugerahkan pikiran. Nah, pikiran kita itu harus digunakan. Itu sehingga kita harus berpikir yang sangat dalam. Atau dalam kata istilah adalah radikal. Nah, pemikiran ini perlu kita ejawantahkan ke dalam dunia nyata. Ke dalam dunia nyata. Karena Al-Quran ini konsep. Nah, ketika konsep ini perlu ada penjabaran dan ini perlu ada aksi nyata. Aksi nyatanya yaitu kehidupan di dunia kita. Dan Islam ini rasional. Tidak ada yang irasional. Tidak ada yang mistis-mistis. Nah, makanya konsep di dalam Al-Quran itu, Islam itu yang rahmatan lil alamin. Itu mungkin, Bang. Perlu kita pelurusan penyalahan. Jangan sampai ini umat Islam berpikir dan terdoktrin hal-hal yang memang tidak rasional. Bahwa kita terus harus belajar berpikir rasional. Bahwa Al-Quran ini rasional. Nah, coba sebutkan, ada gak Al-Quran yang tidak rasional? Nah, Tidak ada. Semuanya rasional. ya, baik. Jadi ada dua poin yang perlu saya tanggapi yang barusan Anda paparkan. Yang saya maksud radikal adalah bukan secara basic foundation. Yang nampaknya Anda salah mengerti yang saya maksud radikal. Kalau basic foundation pada fitrah, kalau radikal yang Anda maksud adalah kembali kepada fitrah, itu saya sependapat. Saya tidak permasalahkan soal ke situ. Kalau radikal yang Anda maksud adalah kepada fitrah, kepada ciri daripada ciptaan itu sendiri, saya sependapat dan tidak pernah saya permasalahkan kalau secara suci ya, secara lahir pada fitrah ciptaan. Nah, yang saya permasalahkan ketika saya menyebutkan atau menggunakan kata-kata radikal dalam topik ini, yang saya maksud adalah elemen-elemen yang menjerumuskan umat kepada pembodohan, kepada kekerasan, kepada kezaliman dalam beragama. Seperti yang sudah dituangkan oleh syariat Islam. Nah, ini yang saya maksud radikal. Radikal dalam arti yang secara fondasi syariat Islam, radikalisme dalam syariat Islam baik secara bagan, ya kan, secara radikal bagan syariat Islam mengacu umat kepada orang-orang yang tidak baik. Nah, jadi definisi radikal bisa dibawa kepada dua dimensi. Dalam hal ini saya bisa menggunakan radikal seperti yang dimaksud adalah kepada kebaikan yang asli, yang manusia itu diciptakan untuk sebenarnya untuk kebaikan. Saya sependapat.
Tetapi persoalannya, konsep atau definisi radikal dalam payung atau di bawah payung syariat Islam bukan seperti yang Anda katakan. Nah, ini persoalannya. Saya menginginkan, menginginkan bahwasanya umat Islam bisa kita ajak kepada narasi-narasi seperti yang Anda tuangkan. Saya sependapat. Nah, kan saya sependapat kalau demikian. Persoalannya sekarang, bahan atau materi yang diajarkan di sekolah atau di perguruan tinggi agama Islam yang membahas tentang syariat Islam, di dalamnya adalah ajaran-ajaran zalim, ajaran-ajaran yang diatasnamakan Nabi Muhammad yang memperlakukan umat secara zalim. Ini yang saya maksud. Jadi ajaran yang ada dalam kitab ini perlu kita kupas, perlu kita gugat. Apakah ada kaitannya dengan perbuatan manusia? Dalam hal ini umat Islam ketika mereka menegakkan syariat Islam. Nah, kalau terbukti ada tindakan mereka ada kaitannya dengan ajaran yang mereka pegang, maka perlu kita permasalahkan ajaran itu juga. Walaupun diklaim atas nama Nabi, walaupun diklaim atas nama Tuhan. Nah, makanya misalkan mereka mengatakan, oh ini adalah sunnah Nabi. Walaupun itu sunnah Nabi, jangankan sunnah Nabi, sunnah Tuhan pun perlu dikritik. Kalau memang mengacu umat kepada hal yang tidak baik, kepada diri kita sendiri. Makanya apapun konsep pendekatan, pemahaman yang kita buat atau argumen yang kita bangunkan, yang bisa membuktikan hipotesis itu kan alam. Kan duduk perkara hipotesis itu yang bisa membuktikan substansi itu kan alam. Makanya dalam alam itu ada satu hukum yang tidak bisa kita ingkari yang dikatakan begini atau pengertian begini. Tadi saya sudah ungkapkan bahwasanya dari buahnya itu kamu akan kenal siapa mereka. Begitu juga sebaliknya. Dari buahnya itu mereka akan kenal siapa kita. Apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, walaupun manusia mencoba memedamkan untuk bisa mereka ingkari atau tidak memperlihatkan kepada orang lain, tapi pada akhirnya sikap dan apapun yang ditanam dalam akal atau dalam pikiran itu akan keluar, yang sesungguhnya itu akan keluar. Nah, ini satu fondasi yang perlu dipikirkan sehingga kita bisa tahu, kita bisa menganalisa, mengevaluasi sumber-sumber atau akibat-akibat yang membuat umat ini terperogok dalam perbuatan yang zalim dalam beragama itu dari mana. Nah, dengan mengkaji dengan logis atau dengan kritis seperti yang saya jabarkan waktu kita buka Komal ini tadi, bahwasanya memang dari framework atau dari konsep dari bagan itu memang sudah bermasalah. Sehingga hasilnya pun terbukti kan, terbukti bukan hanya di Indonesia dan di daerah-daerah lain, dan ini sudah menjadi tidak lagi menjadi rahasia umum, sudah memang walaupun orang lain mengkaji yang di luar Islam juga bisa melihat. Nah, makanya mendiskusikan persoalan hasil atau sikap yang ada di dalam komunitas Islam ini sangat penting. Lebih dulu kita bisa jujur, bisa berani menerima apakah ajaran yang ada di dalam kitab hadis, kitab fikih dan sirah Muhammad, dan termasuk pendapat mazhab dan para tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali yang menjagokan syariat Islam demi ortodoksi. Ini perlu kita pertanyakan, perlu kita gugat. Sejauh apapun, ya kan? Kalau kita mau kebenaran, kalau kita mau menginginkan sebuah pembaharuan, makanya ayat 11 daripada surah Ar-Ra'd itu kan dikatakan di situ yang intinya manusia tidak akan bisa merubah kondisinya sebelum dia bisa merubah pola pikirnya. Nah, ini juga satu proses yang ada dalam alam yang tidak bisa diingkari oleh manusia. Nah, karena pikiran kita ini membentuk kebiasaan. Pikiran kita ini membentuk sikap. Dari sikap membentuk kebiasaan, dari kebiasaan membentuk karakter.
Kalau kita menginginkan karakter yang baik, kalau kita menginginkan satu perwujudan yang indah seperti yang kita bayangkan, maka perlu kita sadari apa unsur-unsur yang ada di dalam pikiran kita ini. Kalau ada ajaran atau doktrin-doktrin yang bermasalah di dalam pikiran kita yang sudah diwariskan oleh nenek atau dari orang tua kita, perlu kita pertanyakan, perlu kita gugat. Walaupun itu dikatakan dari Tuhan atau dari Nabi, perlu kita gugat kalau kita mau jujur. Sekarang demikian dulu Pak. Mungkin ada yang lain yang ingin menanyakan yang mungkin sudah lama menunggu di bawah. Terima kasih. Ya, selamat malam. Oke. Jadi siapa dulu nih? Syekh? Syekh